Memang tadi oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terkait dengan pertanyaan tadi, memang saya kurang menyinggung terkait dengan hal tadi karena ini masih berbicara terkait dengan dinamika yang akan terjadi nantinya ketika hal tersebut tidak dicarikan solusi. Memang kalau kita bicara terkait dengan siapa yang kemudian disalahkan jika terjadi pelanggaran, memang dalam undang-undang telah disebutkan bahwa yang akan menjadi jawab yang kemudian menyelesaikan perkara tersebut adalah sebenarnya adalah lembaga. Yang menjadi persoalan yang saya ingin maksudkan tadi adalah lahirnya Undang-Undang ITE sebagai salah satu salah satu batasan yang kemudian itu tingkat penyelesaiannya juga adalah tingkat penyelesaian secara pidana. Ini yang kemudian menjadi dinamika sebenarnya menurut saya. Saya tidak ingin kemudian apakah kemudian penyelesaian itu secara pidana atau apa. Memang hal tersebut adalah memang penyelesaian secara pidana dalam undang-undang ITE tersebut. Yang kemudian bertanggung jawab dalam undang-undang ITE tersebut adalah individu, bukan lembaga yang kemudian bertanggung jawab untuk kemudian menyelesaikan persoalan etika kalau misalnya dalam undang-undang pers. Ini yang kemudian menjadi permasalahan yang pertama. Itu batasannya adalah memang dalam undang-undang pers memberikan batasan kepada lembaga untuk kemudian menyelesaikan persoalan pers secara etika. Walaupun dalam undang-undang pers tersebut yang jalur hukum pidana yang kemudian dilalui, tetapi hal tersebut harus kemudian sudah selesai di Dewan Pers. Kalau misalnya sudah selesai Dewan Pers, dalam kesepakatan antara kesepakatan antara kepolisian dan Dewan Pers pada saat itu memberikan kewenangan kepada Dewan Pers untuk kemudian ketika penyelesaian itu berakhir di Dewan Pers, maka tidak boleh lagi dipermasalahkan secara hukum. Itu yang kemudian menjadi batasan dalam undang-undang pers tersebut. Tapi lagi-lagi saya ingin menghadirkan dinamika yang terjadi itu karena kemudian undang-undang itu tidak ada batasan yang jelas di situ, sehingga lagi-lagi undang-undang itu adalah menjadi penghalang walaupun itu mau antara kepolisian dan Dewan Pers, tetapi karena adanya undang-undang kemudian memberikan kewenangan kepada siapapun kemudian melaporkan permasalahan yang terjadi publik dan pers. Itu yang kemudian menjadi permasalahan-permasalahan yang harus yang harus kita kaji bersama. Memang lagi-lagi permasalahan pidana itu adalah sebenarnya lembaga sebenarnya yang menyelesaikan perkara itu. Di situ dia. Yang kedua terkait dengan apakah kemudian regulasinya itu, kalau tidak salah terkait dengan regulasinya, Benar. bagaimana regulasi penyelesaian di Dewan Pers sebenarnya? Seperti yang saya jelaskan tadi, regulasi yang terjadi yang ada di Dewan Pers itu adalah sebenarnya sudah rigid sebenarnya. Ada batasan, kalau misalnya ada terjadi pelanggaran, lagi-lagi kembalinya dulu itu ke Dewan Pers. Tidaklah, memang ada kemudian menjadi batasan pidana di situ. Tetapi lagi-lagi ketika hal itu selesai di Dewan Pers, maka itu tidak bisa lagi dilanjutkan di sana. Kecuali mungkin apa yang kemudian disepakati di Dewan tersebut tidak dijalankan, itu yang kemudian di situ bisa kemudian mengambil jalur hukum untuk kemudian mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahan Dewan Pers tersebut. Seperti misalnya Dewan wartawan atau pers tidak kemudian misalnya terkait dengan pencemaran baik misalnya telah diselesaikan di Dewan Pers. Tetapi ada kemudian kesepakatan antara Dewan Pers dengan publik misalnya. Kesepakatannya itu adalah terkait dengan
adanya hak jawab. Tetapi Dewan Pers kemudian tidak kemudian mengambil hak jawab itu untuk kemudian mengembalikan nama baik dari publik tersebut. Itu yang kemudian bisa kemudian dilakukan sanksi hukum di situ, kemudian melaporkan hal tersebut ke pihak yang kemudian mempunyai kewenangan di situ. Jadi di situ poinnya. Itu yang kemudian sebenarnya dalam undang-undang pers ini sudah mengatur secara rigid, tetapi menjadi pertentangan yang ingin saya gugah kembali di situ adalah undang-undang pers ini yang tidak kemudian memberikan tidak memberikan batasan hak privasi. Itu yang kemudian menjadi penghalang dari walaupun telah diselesaikan secara etika menurut saya, tetapi pasti akan kemudian hal-hal yang kemudian dirugikan akan melapor kepada pihak-pihak yang berwenang, karena ini akan apa namanya akan bermasalah menurut saya, karena tidak ada batasan hak privasi tersebut. Itu yang kemudian menjadi permasalahan yang harus kita kaji bersama. Dan nanti ke depan akan kemudian kita bahas terkait dengan bagaimana seharusnya pers mengambil langkah di situ. Sehingga pada rumusan masalah kedua nanti saya akan membahas terkait dengan kebebasan pers ditinjau dari teori pers tanggung jawab Bang Jalal, sosial. mohon izin saya potong. Kita dengar dulu tanggapan dari Bang Gunawan terkait jawaban Bang Jalal. Silakan Bang Gunawan Simangunsong memberikan tanggapannya. Ya, mungkin dilanjut saja dulu Pak Moderator agar menuntaskan jawaban, karena memang tadi sudah mencakup ya jawaban dari Pak Jalal, memang sudah ada. Jadi pertanggungjawaban secara pribadi ya, dan memang ada pertanggungjawaban secara kelembagaan sesuai undang-undang pers, tapi kalau ITE-nya pribadi gitu ya. Saya kira sudah dapat poinnya, mungkin disilakan untuk melanjutkan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Gunawan. Kalau begitu kita lanjut teman-teman ke sesi yang kedua, rumusan masalah kedua tadi terkait dengan penyelesaian sengketa pemberitaan pers atas pencemaran nama baik di Indonesia pasca reformasi ditinjau dari perspektif teori pers tanggung jawab sosial. Nah, kami persilakan kepada Bang Zalal selaku pemateri kita untuk menjelaskan secara singkat, Bang. Singkat dan padat, 5 menit kami berikan waktu kepada Bang Zalal untuk menyampaikan kesimpulan dari rumusan masalah yang kedua. Silakan Bang Jalal. Oke, Bang. Terkait dengan rumusan masalah yang kedua, saya ingin merefresh kembali menurut saya. Kenapa saya katakan merefresh kembali? Karena lagi-lagi saya ingin gugah teman-teman sekalian. Persoalan pers itu sangat kompleks menurut saya. Sehingga ada yang kemudian hal-hal yang perlu diatur secara etika terkait dengan pers itu sendiri. Misalnya terkait dengan hak privasinya. Sehingga dalam rumusan masalah kedua ini saya ingin mengambil teori pers tanggung jawab sosial sebagai ranah atau solusi yang paling tepat untuk kemudian menjawantahkan di mana seharusnya letak pers itu sendiri. Saya ingin sebelum saya melangkah kepada hal yang lebih mendalam, jadi inti dari teori pers tanggung jawab sosial ini adalah adanya kemudian Dewan Pers sebagai lembaga etik yang kemudian mempunyai kewenangan yang kuat untuk kemudian menyelesaikan perkara terhadap pers. Tetapi di sisi lain ada substansi hukum yang kemudian diberikan kepada pers untuk kemudian membatasi dirinya, bahasanya tidak boleh keluar dari ranah hak privasi tersebut. Salah satunya hak privasi, dan ada substansi lain yang kemudian membatasi hal tersebut. Itu yang kemudian menjadi inti dalam hal ini. Memang tidak melepaskan pemerintah di sini untuk terjun langsung membatasi tanggung jawab pemerintah, tapi ada batasan-batasan yang dilakukan di situ. Itu yang kemudian menjadi persoalan yang harus kita kaji bersama. Sehingga dalam rumusan masalah kedua, saya membagi sub-sub materi itu. Yang pertama terkait dengan di mana eksistensi Dewan Pers dan KPI sebenarnya di situ disandingkan dengan teori pers tanggung jawab sosial. Kemudian berkaitan dengan
adanya substansi ataupun undang-undang yang norma-norma hukum yang ada di luar pers. Bagaimana kemudian teori pers tanggung jawab sosial menilai hal tersebut. Seperti misalnya pasal 27 ayat 3 yang mengatur terkait dengan pencemaran nama baik, dan kemudian pasal 26 ayat 1 sampai 5 juga mengatur terkait dengan pencemaran. Kalau kita kaji lebih luas itu juga mengatur terkait dengan pencemaran nama baik. Dan pasal 40 ayat mohon izin 2A Bang Jalal, juga mengatur mohon izin Bang Jalal, agak dikurangnya agak dipelanin sebentar. Tadi agak keputus Bang. Oh, siap. Sudah Bang? Sudah Bang, sudah. Oke Bang, saya lanjut. Yang pertama itu saya ingin kaji terkait dengan ekstensi Dewan Pers. Karena dalam teori pers tanggung jawab sosial itu juga mengatur terkait dengan adanya kelembagaan untuk kemudian membatasi mengawasi kebebasan pers. Dan kemudian ada substansi-substansi, karena saya berbicara tentang pencemaran nama baik, dan pencemaran nama baik tersebut jika dikaji secara luas itu ranahnya masuk di hak atas privasi, sehingga dalam pertentangan yang ingin saya carikan solusi di dinamika yang terjadi tersebut, terutama terkait dengan adanya undang-undang di luar undang-undang pers seperti undang-undang ITE yang kemudian mengatur terkait dengan mengatur terkait dengan atau membatasi juga kebebasan pers. Misalnya pasal 27 ayat 3 itu mengenai terkait dengan pencemaran nama baik. Dalam hal ini pesannya pers kemudian mempunyai hak untuk kemudian memberitakan juga hak privasi, tetapi lagi-lagi karena adanya undang-undang ITE ini, pencemaran nama baik itu juga dapat digunakan menjadi dasar untuk kemudian membatasi kebebasan pers, sehingga itu yang kemudian saya ingin carikan solusi di rumusan masalah kedua, bagaimana kemudian di mana letaknya seharusnya dia untuk kemudian diselesaikan. Yang kemudian selanjutnya terkait dengan pasal 26 ayat 1, 2, dan 3 sampai 5 itu juga terkait dengan penghapusan informasi yang berkaitan dengan hak privasi. Dan kalau kita kaji lebih dalam, hak privasi tersebut juga mengatur terkait dengan pencemaran nama baik. Begitupun di pasal 40 ayat 2A yang juga mengatur terkait dengan adanya pemblokiran yang perlu dilakukan untuk kemudian membatasi kebebasan pers. Kenapa hal ini kemudian saya masukkan sebagai penyelesaian perkara dan kemudian saya sandingkan dengan teori pertanggungjawaban teori pertanggung jawab sosial, karena lagi-lagi saya ingin katakan bahwa dalam teori pertanggung jawab sosial tidak melepaskan pemerintah dalam hal ini untuk kemudian membatasi kebebasan pers, tetapi lagi-lagi untuk kemudian untuk kemudian memperlancar diskusi, saya ingin memberikan ruang sebesar-besarnya dulu untuk terutama kepada Mas Bang Gunawan untuk kemudian mempertanyakan kemudian bagaimana ekstensi dari hal tersebut, dan hal-hal lain yang kemudian saya ingin lebih rinci di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Saya mungkin secara singkatnya seperti itu, Bang. Baik, terima kasih Bang Jalal. Tadi kami tulis beberapa poin-poin penting dari rumusan masalah yang kedua. Yang pertama yaitu eksistensi lembaga pers yang Bang sampaikan tadi, dan lalu ada beberapa hal terkait dengan aturan di undang-undang, ya di mana ada pasal 27 ayat 3 dan pasal 26 ayat 1 sampai 5, di mana terkait dengan penghapusan informasi. Tapi ketika Bang Jalal kaji dengan lebih dalam, dia juga terkait dengan pencemaran nama baik ya. Abang menemukan pencemaran nama baik di dalamnya. Nah, lalu Bang Jalal menyampaikan bahwa dengan adanya undang-undang ITE, yaitu undang-undang di luar dari undang-undang pers yang membatasi kebebasan pers itu sendiri. Nah, kita sampai pada pembedah kita, Bang Gunawan, untuk menanggapi materi yang sudah disampaikan oleh Bang Jalal tadi. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bang Gunawan. Iya, terima kasih kepada Bang Moderator dan kepada Bang Jalal ya. Jadi sebenarnya di sini poinnya adalah
terkait dengan Dewan Pers yang seharusnya menjadi lembaga yang eksistensi, yang mengakomodir eksistensi masyarakat gitu loh. Jadi misalnya ada keluhan-keluhan masyarakat, jadi maksudnya ke Dewan Pers, dan sehingga sanksi-sanksi tersebut harus diberikan kepada pers melalui Dewan Pers tersebut. Nah, khusus tapi untuk Undang-Undang ITE-nya itu ada spesialisnya itu tentang pencemaran nama baik, akan tetapi itu nanti ranahnya berbeda lagi gitu. Harusnya itu masuk ke Dewan Pers saja semuanya, seperti itu, jadi secara kelembagaan gitu. Nah, akan tetapi mungkin yang menjadi beberapa catatan mungkin kita tahu ya bahwa memang di negara hukum itu ada namanya asas yang paling fundamental, yaitu asas kepastian hukum atau asas legalitas gitu, di mana setiap tindakan termasuk tindakan masyarakat maupun tindakan dari lembaga negara itu harus ada dasar-dasar hukumnya yang mendasari. Dan kita juga tahu bahwa memang salah satu asas di negara hukum itu adanya adalah lembaga peradilan gitu. Nah, yang menjadi catatan saya itu adalah apakah memang Dewan Pers ini ketika nanti diberikan eksistensi yang lebih untuk mengakomodir pendapat masyarakat, ya, pengaduan masyarakat atau laporan masyarakat terhadap pers tersebut, apakah Dewan Pers itu menjadi sebuah lembaga yang benar-benar bisa menghakimi atau bisa menjadi sebuah lembaga peradilan yang nanti eksistensinya itu akan lebih besar seperti tidak sekarang lagi itu, misalnya nanti bisa mencabut atau menghapus informasi atau berita-berita yang ada di pers tersebut. Padahal kita tahu sendiri pers itu adalah salah satu nadi demokrasi. Jadi ini adalah pertentangan antara negara hukum dan demokrasi sebenarnya, itu antara demokrasi dan negara hukum gitu. Jadi sebenarnya itu kalau misalnya kita masuk dari kajian teori peradilan itu harusnya yang berwenang memutuskan itu adalah hakim gitu atau peradilan gitu loh, bukan Dewan Pers gitu loh yang diberikan kewenangan. Jangan-jangan nanti kedepannya Dewan Pers itu menjadi lembaga yang super body yang dia bisa memutus anytime gitu loh. Misalnya dia memutus A, B, C, D, lembaga pers itu, jangan-jangan nanti semua berita-berita bisa diputus sama dia. Nah, di mana kebebasan pers di sini? Dan bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya? Karena bedanya lembaga peradilan dan lembaga lain adalah adanya pembuktian. Misalnya pers itu menyebarkan informasi, dia bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Ya kan? Kalau misalnya di Dewan Pers itu, apakah mekanisme itu juga harus dilakukan? Kalau di peradilan jelas, itu ada pembuktian dan ada putusan yang inkrah atau berupa hukum tetap. Nah, itu saya hubungkan dengan teori kepastian hukum dan teori negara hukum. Mungkin Bang Jala bisa menanggapi itu hal tersebut. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih Bang Gunawan atas tanggapannya dan pertanyaannya sungguh luar biasa tadi teman-teman. Mungkin saya singkat, saya izin rangkum tadi pertanyaan dari Bang Gunawan terkait dengan apakah keraguan dari Bang Gunawan mungkin ke Bang Gunawan berpikir bagaimana mungkin ini ada lembaga pers yang dimana kita juga punya lembaga peradilan nih teman-teman saat ini, namun lembaga pers juga saat ini dapat dikatakan lembaga yang dapat mengadili. Bagaimana apakah keadilan yang nanti dapat mereka berikan itu apakah dapat adil kepada anggota-anggota pers atau wartawan-wartawan, dan bagaimana mekanismenya ketika dibandingkan dengan lembaga peradilan saat ini, lembaga peradilan umum. Nah, kami persilakan kepada Bang Jalal untuk menjawab pertanyaan dari Bang Gunawan. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Bang. Terkait dengan lagi-lagi eksistensi Dewan Pers yang ingin saya garis bawahi, memang saya ingin kembali kepada teori yang saya tadi Bang ya, bahwasannya walaupun Dewan Pers ini nantinya akan kemudian mempunyai kewenangan yang kuat nantinya, tetapi lagi-lagi ada kemudian batasan pemerintah di situ untuk kemudian membatasi kebebasan pers. Dalam hal ini seperti dijelaskan oleh saudara saya Bang Gunawan, itu memang tetap ada nantinya tanggung jawab pemerintah dalam hal untuk kemudian menyelesaikan perkara-perkara di persidangan. Jadi menurut saya yang mohon izin Bang Jalal, mohon izin suaranya terputus Bang. Mohon izin Bang Jalal. Mohon izin Bang Jalal, suaranya terputus. yang ingin saya mohon izin Bang Jalal, mohon izin Bang Jalal, suaranya terputus. Boleh diulang? Siap. Yang ingin saya ketengahkan di sini adalah saya bukan dalam hal ini memberikan kewenangan sebesar-besarnya kepada Dewan Pers, tetapi
yang ingin saya garis bawahi sini adalah undang-undang pers itu, undang-undang IT itu keluar dulu dalam hal mengadili kebebasan pers. Menurut saya seperti itu. Karena kenapa? Karena lagi-lagi undang-undang IT ini merupakan persoalan yang tidak bisa dibiarkan menurut saya. Olehnya itu, untuk kemudian membatasi hal tersebut adalah adanya undang-undang khusus yang terkait dengan khususnya tentang pencemaran nama baik di kebebasan pers, di undang-undang pers yang baru nantinya, dan kemudian keputusan Dewan Pers itu, misalnya saya ingin tetap mengetengahkan terkait dengan undang-undang Dewan Pers itu tetap menyelesaikan perkara etika. Tetapi perkaranya itu, ketika perkara itu telah selesai di Dewan Pers, menurut saya harusnya tidak boleh lagi dilanjutkan di pengadilan. Tidak boleh dilanjutkan dengan perkara-perkara ataupun sanksi-sanksi hukum. Di situ yang kemudian saya ingin ketengahkan, Bang. Kemudian terkait dengan saya tidak ingin kemudian memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada Dewan Pers, tetapi substansi hukum yang kemudian nanti mengatur terkait dengan pers itu kemudian ada yang kemudian memberikan kewenangan kepada undang-undang pers terkait dengan batasan hak privasinya di mana sebenarnya. Itu yang saya ingin ketengahkan. Dan kemudian untuk kemudian sampai kepada proses hukumnya, ketika hal tersebut telah selesai di Dewan Pers dan kemudian tidak digubris oleh pers, kemudian ada jalur hukum yang kemudian untuk dilanjutkan di situ. Tetap ada jalur hukumnya. Jadi Dewan Pers ini hanya sebatas pelanggaran etik, menyelesaikan pelanggaran etik, dan itu kemudian ketika hal tersebut telah selesai di pelanggaran etik harus selesai sebenarnya. Tidak ada lagi permasalahan hukum yang terjadi di situ. Lain halnya ketika terjadi tidak adanya pertanggungjawaban pers atas permohonan di Dewan Etik misalnya, itu yang kemudian boleh untuk kemudian diberikan sanksi. Dalam hal ini pers tidak, seperti yang saya jelaskan tadi, pers tidak menjalankan fungsi surat edaran dari Dewan Pers itu sendiri. Itu yang saya ingin ketengahkan. Tidak ingin kemudian memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada pers, karena kewenangan yang seluas-luasnya kepada pemerintah itu kemudian sudah selesai pada undang-undang pers yang baru yang kemudian memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah. Itu tidak ingin lagi. Tetapi saya ingin mengatur mekanisme yang seharusnya, mekanisme yang seharusnya untuk kemudian memberantas pers dari adanya pelanggaran-pelanggaran pers yang kemudian melanggar hak privasi juga. Tetapi di sisi lain, pemerintah juga terjun langsung di situ, tetapi batasannya adalah hal itu ketika telah diselesaikan di Dewan Pers, misalnya pelanggaran etik di Dewan Pers, itu kemudian seharusnya tidak boleh diselesaikan lagi di sanksi pidana kalau di situ menurut saya. Kecuali hal tersebut saya katakan, kecuali hal tersebut tidak lagi surat edaran dari Dewan Pers tidak dijalankan, itu yang kemudian dapat dilakukan secara pidana sesuai undang-undang yang berlaku. Tetapi undang-undang kita ini kan khususnya terkait undang-undang pers misalnya terkait dengan hak atas privasi yang saya jelaskan tadi, itu kemudian tidak mengatur secara rinci terkait dengan hak privasi mana yang seharusnya tidak disiarkan. Di situ yang saya ingin ketengahkan, Bang. Mungkin teman-teman juga paham terkait dengan hal tersebut. Untuk kemudian menyederhanakan makna dari kata-kata saya. Mungkin seperti itu, Bang. Siap, terima kasih Bang Zalal. Sangat panjang banget tadi sudah dijelaskan Bang Zalal. Jawaban dari pertanyaan Bang Gunawan, bagaimana terkait dengan lembaga pers dapat adil saat mengadili dan bagaimana mekanismenya, tadi udah cukup panjang, dan Bang Zalal sangat menekankan terkait dengan ketika perkara sudah selesai di Dewan Pers atau lembaga pers, jangan lagi dilanjutkan ke lembaga peradilan umum. Nah, namun dan juga Bang Zalal tadi menyampaikan bahwa ketika sudah ada surat edaran itu sudah berjalan, bagaimana mekanismenya harusnya baru ketika tidak ada tanggapan, barulah boleh dijalankan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Nah, kami persilakan kepada Bang Gunawan untuk menjawab atau memberikan pertanyaan atau sanggahan lagi, Bang, atau pertanyaan baru terhadap Bang Zalal terkait materi yang kedua ini, Bang. Kami persilakan Bang Gunawan.
Ya, saya fokus dulu ya kepada kesimpulan dari Bang Jala sendiri ya. Di dalam kesimpulannya itu atau di abstraknya itu, saya coba kutip di sini di kalimat terakhir. Olehnya itu penulis memberikan saran memperjelas kedudukan undang-undang pers sebagai leg spesialis dan memperkuat kewenangan Dewan Pers melakukan pencabutan informasi melanggar hak atas privasi yang bersifat sensasional dan hanya mencari keuntungan. Nah, memperkuat kewenangan Dewan Pers melakukan pencabutan informasi itu yang mungkin saya garis bawahi atau saya bold. Artinya di sini kalau misalnya Dewan Pers gitu bisa melakukan pencabutan, itu kan bukan masalah etika. Etika itu kan personal. Tidak mungkin lembaga punya etika, tapi personalnya itu yang punya etika gitu. Kalau mungkin tadi saya setuju dengan Bang Jalal sendiri yang menyatakan bahwa memang secara etika nanti Dewan Pers juga punya kewenangan untuk mengadili secara etika gitu. Akan tetapi secara kelembagaan gitu ya, ini kan informasi yang di Dewan Pers itu yang di pers tersebut yang dihapus. Misalnya ada pers A gitu kan, informasi atau berita yang disampaikan itulah yang dihapus gitu loh oleh Dewan Pers gitu. Jangan sampai nanti itu yang menjadi takutan saya nanti. Dan bagaimana mekanisme, ada nggak banding ketika misalnya nanti pers ternyata mencabut gitu kan, padahal pers tersebut belum sampai untuk pertanggungjawaban dan menjelaskan terkait dengan jawaban mekanisme sanggahan mungkin gitu kan terkait dengan keputusan dari Dewan Pers tersebut. Dan secara kelembagaan Dewan Pers itu bukan lembaga peradilan, hanya 4 kekuasaan peradilan di Indonesia, ya kan, di bawah Mahkamah Agung. Nah, apakah itu tidak bertentangan dengan asas teori pemisahan kekuasaan, yaitu peradilan, ya kan, sebagai kekuasaan yudikatif, dan juga asas kepastian hukum, di mana Dewan Pers juga harus tunduk kepada hukum yang berlaku, yaitu ya kepastian hukum itu dan peradilan itu, gitu loh. Dan mekanisme pembuktian itu tidak ada di Dewan Pers. Jangan sampai nanti Dewan Pers itu menjadi sebuah lembaga yang bisa mencabut anytime, real time, berita-berita yang sebenarnya itu masih bisa diakses oleh masyarakat, dan kita tidak tahu isi orang-orang Dewan Pers itu siapa saja. Mereka itu bukan dewa, bukan Tuhan juga yang bisa mencabut anytime. Bahkan lembaga peradilan tersebut ada mekanisme banding. Misalnya tingkat pertama itu masih ada mekanisme atas, ada lagi mekanisme atas. Artinya itu bisa dibatalkan putusan hakim. Apalagi di Dewan Pers yang isinya itu hanya ada namanya dewan dari masyarakat, dari pers, dari pemerintah gitu loh. Yang kita tidak tahu nanti mereka akan bisa menjadi sebuah menjadi bumerang bagi demokrasi kita gitu loh. Karena menurut saya pers itu sangat penting juga. Tapi ya saya setuju dengan Bang Jalal untuk hal-hal tertentu dia tidak boleh terlalu bebas gitu loh. Akan tetapi ketika kita kasih kepada Dewan Pers, bagaimana nanti? Itu menjadi ada ketakutan saya sih, Bang. Itu mungkin coba disampaikan, Bang. Siap, terima kasih Bang Gunawan, sebuah analisis yang luar biasa tajam teman-teman terkait dengan bagaimana tadi mekanisme dengan lembaga pers dalam menyelesaikan sengketa tadi. Untuk waktu dan tempat, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Bang Jalal untuk langsung menanggapinya. Oke Bang, terima kasih. Saya ingin menanggapi terkait dengan lagi-lagi saya ingin katakan bahwasannya saya ingin mengatakan begini Bang, bahwasannya saya sekali lagi saya katakan bahwa saya ingin keluar dari undang-undang pers, undang-undang itu harus keluar dari undang-undang pers. Itu pernyataan pertama. Yang pertama itu. Kemudian terkait dengan mekanisme, sebenarnya dalam undang-undang pers tersebut sebenarnya berkaitan dengan aturan terkait dengan kebebasan terkait dengan pengawasan Dewan Pers sebenarnya sudah sangat sesuai di undang-undang pers tersebut. Itu yang pertanyaan yang kedua. Jadi proses kewenangan dari Dewan Pers tersebut itu juga kemudian menjadi permasalahan atau kemudian menjadi menjadi permasalahan juga yang kemudian saya tidak temukan solusi yang terbaik di situ. Tetapi yang ingin saya ingin ketengahkan di situ adalah untuk kemudian memperkuat Dewan Pers tersebut. Salah satu contohnya adalah undang-undang itu dulu keluar dari undang-undang pers. Jadi saya dalam subtema saya yang kelima itu membahas terkait dengan kalau misalnya untuk kemudian memperkuat Dewan Pers itu adalah
undang-undang ITE itu keluar dulu dari undang-undang pers. Itu yang ingin saya katakan, Bang. Yang kemudian kedua, jika undang-undang pers, undang-undang ITE tidak keluar dari undang-undang pers, berarti harus ada lembaga baru yang kemudian membatasi kebebasan pers. Tetapi lagi-lagi di sini tidak akan berhasil, karena ketika menghadirkan lembaga baru di undang-undang ITE misalnya, akan kemudian menjadi persoalan hukum yang baru terhadap pers. Mungkin kemudian sama halnya dengan Menteri Penerangan pada saat masa Orde Baru misalnya. Itu juga menjadi persoalan-persoalan yang kemudian yang ingin saya ketinggakan. Jadi batasan yang ingin saya ketinggakan di situ adalah adanya pengaturan khusus terkait dengan undang-undang pers. Ketika kita kaji secara umum terkait dengan undang-undang pers yang kita jelaskan sekarang ini, belum ada batasan khusus yang jelas apakah undang-undang pers itu lex spesialis atau tidak. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan, menjadi permasalahan hukum menurut saya. Sehingga dalam undang-undang pers yang baru, untuk kemudian memperkuat dewan pers tersebut adalah undang-undang dewan pers itu berdiri sendiri juga dia. Ketika hanya satu undang-undang yang kemudian mengatur terkait dengan pers, otomatis dewan pers tersebut adalah ekstensinya menurut saya akan kuat di situ, karena tidak ada undang-undang di luar pers yang mengatur terkait dengan dewan pers. Walaupun dalam mekanisme undang-undang pers tersebut memang disinggung, jika kemudian persoalan itu tidak selesai di dewan pers, kemudian ada jalur hukum yang diberikan kewenangan kepada publik untuk kemudian melaporkan dewan pers. Tetapi hal ini tidak lari dari kaidah-kaidah pers, tidak lari dari hal itu. Tetap hal itu mengacu pada kode etik pers. Jadi seperti itu. Jadi batasannya di situ. Untuk kemudian kenapa saya masukkan kesimpulan itu mengenai penguatan dewan pers, karena itu dewan pers ini walaupun sudah diputuskan, tetapi karena adanya undang-undang ITE, itu kemudian putusannya itu tidak dianggap tidak dihargai menurut saya. Walaupun itu sebenarnya hanya sebatas etika, tapi menurut saya itu tidak dihargai menurut saya. Jadi batasannya tetap batasan etika di situ ya. Tetap batasan etika diberikan kepada pers, dan ketika batasan etika itu tidak bisa diselesaikan, memang dalam undang-undang pers telah disinggung juga ada jalur hukum yang kemudian diberikan, tetapi lagi-lagi jalur hukumnya itu tidak menyimpang dari kode etik pers di situ. Mungkin batasan saya seperti itu, Bang. Jadi untuk memperkuat dewan pers itu batasannya di situ. Undang-undang ITE itu keluar dari undang-undang pers dulu. Jadi seperti itu, Bang. Baik, terima kasih Bang Jalal. Banyak banget tadi yang sudah kita catat di sini. Cuman nanti kita akan jadikan kesimpulan saja di akhir acara. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan tanggapan atau mungkin pertanyaan baru dari Bang Gunawan kepada pemateri Bang Jalal. Kami persilakan. Baik, ini sebenarnya tadi pertanyaan saya di yang pertama ya. Kalau misalnya tadi mekanisme yang di Undang-Undang Pers tersebut dilakukan, berarti memang ada mekanisme kode etik gitu yang lebih diutamakan, dan juga dari sisi Dewan Pers itu yang mungkin nanti akan lebih kuat ketika nanti ada spesialis di Undang-Undang Pers. Jangan dipakai apa-apa dipakai Undang-Undang ITE gitu ya. Nah, akan tetapi menurut Bang Jalal sendiri itu bagaimana efektivitas hukumnya sebenarnya agar kedepannya di satu sisi kita tetap negara menjadi negara demokratis, di mana pers menjadi menjadi kekuatan penyimbang nomor 4 ya, menjadi kekuasaan negara dalam nomor 4 gitu ya, agar demokrasi kita tetap jalan. Tapi satu sisi dari sisi penegakan hukum juga dalam arti di sini perlindungan kepada privasi itu dapat maksimal gitu loh. Jangan sampai nanti apa-apa semua hak kita di hak privasi kita itu diambil oleh pers, apalagi sekarang dengan penggunaan teknologi. Yang penggunaan teknologi pers itu sangat mampu mengambil pribadi-pribadi masing-masing gitu loh. Di mana pers itu bisa menggunakan teknologi untuk itu. Dengan adanya artificial intelligence saat ini gitu kan, pers bisa-bisa saja. Privasi sudah tidak ada lagi sekarang. Padahal menurut Bernays itu right to be alone gitu ya, hak untuk menyendiri, hak untuk sendiri gitu ya. Jadi tidak ada lagi hal itu sekarang gitu loh. Nah, bagaimana menurut Bang Jalal, apakah dengan terpisahnya, artinya spesialisnya ini, Undang-Undang Pers ini akan menjadi barometer yang kuat ke depannya
agar tetap dari sisi kemerdekaan pers tetap jalan, tapi dari sisi penegakan hukum tetap jalan. Dan bagaimana sebenarnya itu efektivitas penegakan hukumnya? Itu menjadi pertanyaan terakhir saya. Demikian Bang, terima kasih. Baik Bang, terima kaskasih Bang. Langsung saja kami persilakan Bang Jalal menjawab 1,5 menit. Kami berikan waktu Bang, silakan. Oke, terima kasih Bang. Itu juga merupakan pertanyaan yang sampai saat ini juga menjadi dilema. Tetapi ada satu titik temu menurut saya yang sangat yang kemudian bisa digunakan untuk kemudian membatasi kebebasan pers, khususnya terkait dengan hak atas privasi. Yaitu adalah untuk yang pertama adalah penguatan tentang uji kompetensi wartawan. Itu yang kemudian menjadi hal yang perlu untuk kemudian ditekankan. Jadi di uji kompetensi wartawan sebenarnya sudah dijelaskan terkait dengan kemudian di mana kode etik jurnalistik di situ dan sebagainya. Di situ sebenarnya sudah memberikan kewenangan kepada jurnalistik untuk kemudian harus tahu batasan-batasan itu. Jadi yang harus dijelaskan di situ adalah untuk kemudian ujian jurnalistik itu mengarah kepada undang-undang lain yang mengatur terkait dengan hak atas privasi, di mana batasan hak atas privasi itu dijelaskan, dan itu dijelaskan di uji kompetensi wartawan. Itu harus dijelaskan di situ. Jadi batasannya adalah untuk saat ini adalah menurut saya adalah di uji kompetensi wartawan. Jadi karena saat ini belum adanya undang-undang